Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan kita bahas di video kali ini? Saya tertarik untuk mengupas satu bahasan tentang cinta. Bagaimana dengan cinta kita mampu menemukan ketentraman batin, bahkan mampu menikmati penderitaan. Apa yang saya bahas dalam video ini terinspirasi dari nasihat indah seorang penyair Maulana Rumi. Beliau mengatakan, dalam hidup ini kita pasti akan terluka berkali-kali. Tapi bagi siapapun yang mampu memaknai bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju cinta ilahi, dia akan tetap mampu menari-nari meskipun dalam luka. Dia mampu menikmati segala penderitaan dengan cinta. Dan saat itulah dikatakan bahwa kita betul-betul bebas, tidak terpenjara dalam nikmat semu dunia. Maka kalaupun kita pernah terluka, mari kita berlatih untuk mendengarkan luka. Berlatih memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan dan luka. Jangan terlalu hanyut emosional oleh pengalaman pahit yang kita rasa. Tapi coba dengarkan, ada pesan apa? Ada hikmah yang bisa mencerahkan jiwa. Teman-teman, ini salah satu nasihat indah dari Maulana Rumi. Menarilah saat luka kita terbuka. Menarilah saat kita merobek perbannya. Menarilah dalam darah, dalam luka. Menarilah dalam cinta. Jadi pesannya apa? Teruslah bergerak. Bahkan menari. Meskipun dalam kesedihan, dalam luka yang menyesakkan dada. Ya, mungkin kita pernah merasakan sedih. Tapi jangan terlarut di dalamnya. Mari kita jalani dengan lapang dada. Nah, ini diantara rumus penting, jurus penting menghadapi kesedihan, menghadapi patah hati. Jadi teman-teman, kita itu akan sangat tangguh kalau kita bisa sampai pada level mampu menikmati kesedihan, menikmati kegalauan. Dan ini baru kita rasakan saat kita sampai pada sebuah puncak kesadaran atau pemaknaan bahwa di antara hakikat perjalanan hidup ini adalah ujian cinta. Dan ini akan membuat kita bebas. Setidaknya bebas dari ego diri sendiri. Karena seringkali yang membuat kita menderita dalam hidup itu adalah kecenderungan menuruti ego, hawa nafsu. Ingin segala sesuatu itu seakan harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan terkadang kita perlu dibenturkan dulu memang, sampai kita terluka untuk menemukan kesadaran ini. Maulana Rumi juga berpesan kepada kita, rasa sakit yang kita rasakan itu selalu membawa pesan. Maka dengarkanlah, temukanlah pesan itu. Berlatihlah mendengarkan luka. Berlatih memahami pesan yang dibawa oleh kesedihan dan duka. Kita jangan terlalu hanyut secara emosional oleh mungkin pengalaman pahit yang kita rasa, tapi kita berupaya mendengar ada pesan apa, ada hikmah apa yang bisa mengantarkan kita pada pencerahan jiwa. Peristiwa pahit apapun, coba dengarkan pesannya, temukan. Seringkali itu semua adalah undangan agar seorang hamba semakin dekat dengan Robnya. Karena ketika Allah menetapkan sesuatu, pasti nggak ada yang sia-sia. Termasuk mungkin menetapkan patah hatinya kita. Ada sesuatu yang lebih besar, ada sesuatu yang lebih penting di balik rasa sakit itu. Maka temukanlah pesan cinta darinya. Sebagaimana kata para ulama, ayat Allah itu tidak hanya ayat-ayat yang tertulis dalam kitab suci. Itu ayat qauliyah. Tapi juga ada ayat-ayat kauniyah. Patah hati kita, luka, duka, itu pun bagian dari ayat-ayat Allah yang mesti kita dengarkan dan kita perhatikan. Ada pesan dari situ. Jangan-jangan semua itu untuk mengingatkan kita, menguji kita, atau mendorong kita untuk semakin baik sebagai seorang hamba. Ada kalimat yang menarik lagi dari Maulana Rumi. Kata beliau, di mana ada kehancuran, maka di situ ada harapan akan harta karun. Jadi harta karun itu kan biasanya terkubur di balik puing-puing kehancuran. Karena kalau tersimpan di lemari itu bukan harta karun sebutannya. Yang namanya harta karun biasanya tersembunyi. Dan ini ada di balik kehancuran. Maka temukan mutiara-mutiara itu. Temukan harta-harta berharga di balik kehancuran diri kita. Kita akan menemukan banyak sekali kalau kita jeli mencarinya. Jadi ini kalimat lanjutan dari nasihat awal tadi. Dengarkanlah, cermatilah. Insya Allah kita akan menemukan harta yang berharga di balik setiap luka. Yang dengannya kita akan bangkit kembali, lahir kembali. Jadi sosok yang lebih kuat, lebih hebat dari sebelumnya. Di mana ada kehancuran, di situ ada harapan akan harta karun. Jadi jangan menangis terlalu lama. Boleh sedih, boleh menangis, beri waktu secukupnya. Tapi kemudian segeralah move on.
Baca kesedihan itu, dengarkan pesan cintanya. Carilah mutiara-mutiara di baliknya. Lahirlah kembali menjadi sosok yang baru, yang lebih tangguh. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, kemudian ada kalimat yang menarik lagi dari beliau. I know you are tired, but come, this is the way. Aku tahu, engkau mungkin sangat lelah, engkau mungkin merasa berat, engkau mungkin merasa sedih, merasa sulit, tapi memang inilah jalannya. Indah sekali teman-teman kalimat ini. Jadi inilah jalannya, jalan yang berlawanan dengan jalan keputusasaan. Aku tahu engkau lelah, kata Rumi, tapi inilah jalannya. Ayo pelan-pelan, tempuh jalan ini. Jangan mengambil jalan sebaliknya, yaitu jalan putus asa. Karena ada satu teori dalam dunia tasawuf, saat kita mungkin merasakan penderitaan. Ada beberapa fase yang akan kita lewati. Yang pertama, fase confirming. Yang kedua, fase responsif. Dan yang ketiga, fase ecstatic. Nah, orang yang ada di fase confirming, itu orang yang ketika sedih, bisa merasakan hadirnya Allah. Kemudian dia menjadi tenang. Lalu muncul harapan-harapan baru. Nah, ini sebetulnya fase yang paling rendah. Level yang paling rendah. Ya tentu saja ada lagi sih level yang lebih rendah, yaitu orang-orang yang sama sekali nggak mengingat Allah. Tapi bagi kita orang yang beriman, mestinya ini level yang paling awal, yaitu mengingat Allah ketika sedih, ketika sedang terluka atau merasakan menderita. Jadi sudah, ingat Allah saja. Itu akan menenangkan kita, memunculkan optimisme baru. Sebuntu apapun jalan kita, kita masih punya Allah. Akhirnya harapan itu tetap ada. Nah, itu fase confirming. Ada lagi yang kedua, fase yang lebih dalam lagi. Tidak sekedar sadar hatinya akan hadirnya Allah, tapi sadar akan maha dekatnya Allah dan maha baiknya Allah. Nah, di fase ini lebih besar lagi optimismenya, lebih besar lagi kebahagiaannya, kegembiraannya. Bahwa dia yakin Allah nggak mungkin zalim, Allah itu maha adil, nggak mungkin salah, Allah maha benar, nggak mungkin keliru, Allah maha bijaksana. Allah akan mengabulkan doa-doa kita, harapan kita pada waktu yang paling tepat dan dalam bentuk yang paling baik. Allah selalu mencintai hambanya. Allah nggak pernah nggak baik kepada kita. Kita saja yang sering keluar jalur. Sehingga kebaikan Allah itu nggak sampai karena kita mengambil rute yang berbeda dengan apa-apa yang diinginkan Allah. Nah, ini fase kedua, namanya fase responsif. Di fase ini, seorang hamba itu penuh dengan baik sangka, full of husnudzon, merespon segala sesuatu dengan bersangka baik. Karena dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Dan prasangka ini teman-teman, cerminan hasil. Prasangka juga akan berpengaruh pada kondisi hati seorang hamba. Keyakinan yang bulat bahwa Allah Maha Sayang kepada seorang hamba, itu fondasi dasar yang perlu dibangun bagi siapapun yang merindukan kebahagiaan dan semangat dalam setiap gerak langkah. Makanya kalau kita membaca kisah-kisah Nabi, kisah Rasul, seolah-olah kita akan selalu menemukan berbagai ujian, penderitaan, cerita hidup yang begitu berat. Padahal tidak. Dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka adalah manusia-manusia yang paling berbahagia. Kenapa? Karena mereka adalah yang paling meyakini besarnya kasih sayang Allah. Bahwa setiap kita mungkin punya rencana, dan Allah pun punya rencana. Seorang yang beriman yakin, rencana Allah pasti jauh lebih indah dan jauh lebih baik daripada apapun yang kita inginkan. Sampai-sampai kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika aku meminta sesuatu kepada Allah, dan Allah kabulkan apa yang aku minta, aku bahagia. Tapi jika Allah tidak kabulkan apa yang aku minta, aku lebih bahagia. Kenapa begitu? Ya, karena yang pertama pilihanku, sedangkan yang kedua itu pilihannya Allah. Nah, kondisi batin seperti ini akan melahirkan penerimaan terhadap apapun yang Allah tetapkan. Kita merespon segala sesuatu dengan husnudzon. Ini fase kedua, fase responsif. Ada lagi yang ketiga, ini lebih dalam lagi. Kita tidak sekedar merasa dekat dan Allah itu baik, tapi kita sudah merasakan cinta. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah, apakah itu pahit, ataukah itu manis, nggak masalah. Itu namanya fase ekstatik. So teman-teman sekalian, banyak orang yang tanya, bagaimana ya caranya supaya kita tenang, bahkan dalam penderitaan. Ada beberapa nasihat dari Quran. Yang pertama, yang sudah kita hafal, Quran Surat Al-Insyirah ayat 5, ayat 6. Bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesulit apapun hidup kita,
sepahit apapun pengalaman kita, nggak usah khawatir, karena ada kemudahan bersamanya. Bahkan kata para mufassirin, satu kesulitan itu beriringan dengan dua kemudahan. Karena ketika menyebutkan kata kemudahan, tidak ada alif lam di situ, yang artinya nakiroh. Sedangkan kesulitan itu ada alif lam yang artinya ma'rifah. Jadi yang pertama kita perlu ingat ini, Allah sendiri yang menjanjikan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Maka jangan putus asa. Pasti ada jalannya, pasti ada kemudahannya. Kemudian yang kedua, kita ingat lagi Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Ini sudah kita singgung sedikit tadi. Kita akan menemukan ketenangan ketika kita mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau kita ingin tenang, hadirkan Allah, ingat Allah. Itu akan menenangkan dan menenteramkan jiwa. Kemudian yang ketiga, yang mungkin saya sampaikan di video ini, kalau masih ada kebingungan, kalau masih ada kekecewaan, karena apa yang kita inginkan itu tidak terpenuhi, maka ingat, Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Mungkin saja kita membenci sesuatu, padahal itu baik. Atau sebaliknya, kita senang sama sesuatu, padahal itu nggak baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, sedangkan kita nggak tahu. Nah teman-teman sekalian, ini mengajarkan kita saat yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, boleh jadi itu baik buat kita. Bisa jadi kita suka tapi itu buruk, bisa jadi kita nggak suka tapi itu baik. Maka jangan berputus asa kalau mungkin apa yang kita inginkan gagal. Apa yang kita cita-citakan tidak terwujud. Bukan berarti itu ada kebaikan yang lepas. Bisa saja itu tidak terlalu baik untuk kita. Allah menetapkan sesuatu itu dengan pertimbangan kasih sayangnya dan cintanya kepada seorang hamba. Seringkali pikiran kita yang terbatas, sulit untuk bisa tahu sampai detail, sedalam-dalamnya manfaat dan efek dari sesuatu. Allah yang lebih tahu. Jadi kalau kita sedang merasa kecewa, sedang merasa galau, kok apa yang kita inginkan tidak terpenuhi, maka hayati ayat ini. Bisa saja apa yang aku inginkan yang tidak terpenuhi itu, sesuatu yang aku sukai itu, tapi dia buruk untukku. Bisa saja yang aku hindari, ternyata inilah jalan yang baik untukku. Allah tahu, kita nggak tahu. Nah teman-teman sekalian, semoga kita bisa terus sama-sama belajar dan berlatih untuk terus memulihkan diri, memulihkan jiwa. Ada satu program kelas khusus yang saya hadirkan, bertajuk Inner Healing, intensif selama 30 hari, kita sama-sama latihan bareng untuk memulihkan jiwa dengan sebuah pendekatan yang disebut letting flow therapy. Apa yang akan kita pelajari? 12 kali pertemuan live lewat Zoom, intensif 30 hari dengan materi-materi pengayaan, bagaimana kita memaknai nafas untuk kemudian menemukan ikhlas. Bagaimana seni untuk melepaskan dan menyerahkan, letting go, letting God. Bagaimana kita menemukan keindahan makna dari sebuah ujian, dan bagaimana sikap terbaik saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana kalaupun kita merasakan luka, kita bisa merangkul luka itu dan kita bisa memeluk diri kita. Bagaimana kita bisa melepaskan kemelekatan, karena di antara sumber dari penderitaan itu adalah kemelekatan. Kita perlu memahami tugas kita adalah melakukan yang terbaik, setelah itu kita lupakan, kita serahkan kepada Allah. Kalaupun kita sedang merasa lelah, bagaimana kita membasuh lelah itu, yang pada akhirnya mengantarkan kita pada kekuatan jiwa, dan kita bisa sembuh dengan perlahan.